الرجيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Ini adalah lanjutan kajian tafsir kita dalam surah Yasin, yaitu ayat yang ke-37. Ayat sebelumnya masih membahas tentang tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah dan dalil atas orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari risalah para nabi dan rasul. Yani Allah menceritakan kepada mereka tanda-tanda yang bisa dilihat oleh manusia, bisa dilihat oleh mereka, sehingga kelak di akhirat tidak ada alasan untuk mengatakan belum datang hujjah kepada kami. Di antara tanda-tanda tersebut ialah firman Allah di sini, wa ayatul lahumul lailu, dan ayat bagi mereka, bagi manusia atau bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, al-lail, adanya waktu malam, naslakhu minhun nahar, di mana siang itu terhapus oleh malam tersebut. Fa idza hum mudlimun, maka tiba-tiba manusia dalam keadaan gelap karena dengan perginya siang tersebut. Sebagaimana kita lihat di saat ini kita berada di waktu malam. Tadi sebelum maghrib siang, dia pergi begitu saja, ditutupi oleh malam. Itu adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya, Allah yang membuatnya. Manusia tidak bisa mengubahnya. Manusia tidak bisa melakukan usaha otak-atik di situ, tidak bisa. Jadi sejak Allah tetapkan manusia tinggal di bumi, terjadi pergantian siang dan malam, sampai saat ini tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu tanda bagi manusia agar mereka ingat bahwasanya yang mengatur malam, yang menghapus waktu siang tersebut, maka dia juga mampu untuk membangkitkan manusia setelah mereka meninggal dunia dan mengumpulkan mereka kelak di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, wasyamsu tajri, dan matahari itu berjalan. Wasyamsu tajri, matahari berjalan.
Di antara dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan matahari itu berjalan selain dari ayat ini, sebagaimana perkataan Syekh Shalih Utsaimin, ialah firman Allah, wa tarasy syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Dan engkau melihat matahari apabila dia terbit. Kemudian Allah sebutkan, wa idza gharabat taqriduhum dzata syimal. Dan apabila dia tenggelam, menunjukkan bahwasanya dia berpindah dari terbit menjadi tenggelam. Jelas? Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman di situ menyebutkan tentang keadaan matahari. Idza tala'at, apabila dia terbit. Kemudian menjadi gharabat, tenggelam. Menunjukkan apa? Terjadi pergerakan. Ya, kalau tidak bergerak dia hanya terbit saja begitu, tidak akan tenggelam. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Dan ketika mereka telah sampai di tempat tenggelamnya matahari, arah tempat tenggelamnya matahari, wajadaha, dia mendapatkan matahari tersebut, taghrubu fi 'ainin hami'ah, tenggelam di mata air hami'ah. Ini menguatkan bahwasanya matahari tersebut tidak tetap tapi bergerak. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim sebagai dasar kita memahami keadaan jagat semesta ini. Asalnya adalah Al-Qur'anul Karim, bukan sampai kemudian kita menemukan perkara yang menyelisihinya. Seorang muslim dasar akidahnya Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh seorang berpindah, berubah darinya kecuali dengan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i menyelisihi Al-Qur'an tersebut. Maksudnya di sini sebagian orang kadang dia rubah, dia balik. Untuk memahami matahari, dia mengembalikannya ke apa? Ke ilmu apa namanya? Nah, ilmu yang ada di buku-buku itu, astronomi, hasil begini-begini. Dia mengatakan matahari itu tidak bergerak di tengah begini. Kemudian dibuatkan garis cincin, di situ ada bumi, ada Pluto, ada macam-macam kan begitu. Itu perkiraan atau pasti itu? Pernah nggak antum bertanya bagaimana cara dia memotretnya itu? Pernah nggak dia ada orang pergi terbang melewati semua planet itu, dia moto dari jauh, track itu matahari? Bisa? Coba antum kritis sedikit dengan gambar itu. Selama ini kita terbawa terus-menerus dengan gambar yang disuguhkan oleh mereka. Siapa yang memotonya? Siapa yang memotretnya? Kamera mana yang mampu memotret matahari yang katanya digambarkan sangatlah besar, digambarkan dalam sebuah ilustrasi kecilnya bundaran planet bumi, kan begitu? Ini bumi, terus planet, matahari. Kamera mana yang bisa jepret gitu, utuh seperti itu dan semua jagat raya galaksi itu? Nah, itu menunjukkan bahwasanya tempat kita kembali adalah Al-Quran. Ini kaedahnya. Kalau kita ditanya matahari bergerak atau tidak, ya bergerak. Dalilnya dari Al-Quran dan dalilnya ada di mata kita. Dia bergerak tidak di mata kita? Dia bergerak, berpindah dia. Jam 7 dia di timur, jam 12 di tengah kepala kita, sore dia di
di barat. Bergerak atau tidak namanya itu? Bergerak. Ini perkataan ulama dengan masalah ini. Tapi kalau seandainya ditemukan kepastian, bisa ditemukan kepastian misalnya yang menyelisihi Al-Quran ini secara ilmiah, bukan ilmiah lagi ya, secara fakta, matahari tidak bergerak sama sekali, bagaimana menyikapi ayat ini? Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini kita maknai berarti matahari tetap bergerak tapi sesuai dengan penglihatan manusia, bukan dari segi hakikatnya bergerak, supaya tidak terjadi tabrakan antara ayat Al-Quran dengan sesuatu yang aktual dan nyata terjadi. Tapi sekarang siapa yang bisa memastikan kalau itu benar-benar terjadi, tidak bergerak sama sekali matahari itu, sementara dalil mengatakan bergerak. Dari itu di ayat disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu bergerak limustaqarril laha, di tempat dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustaqar di sini dua tafsirannya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata di sini, fi ma'na qaulihi ta'ala limustaqarril laha, pada makna firman Allah Subhanahu wa taala limustaqarril laha, qaulani, dua pendapat ulama. Ahaduhuma, yang pertama adalah annal murada mustaqarruha al-makani, yang dimaksud dengannya ialah tempat menetapnya melihat dari posisinya. Ini posisinya bergerak di posisinya secara tempat. Di mana tempatnya matahari? Wa huwa tahtal arsh, dia di bawahnya arsh. Orang beriman meyakini adanya arsh. Astronomi antum tanya ada arsh apa tidak? Pernah antum pelajari dari SD sampai SMA ada arsh di buku IPA dan fisika itu? Tidak ada. Yang ada hanya planet, itu pun hanya 9 yang dia tahu oleh manusia. Dari SD kita disuruh hafalkan itu. Merkurius, ya dia sendiri yang buatkan nama, terus kita disuruh hafal. Terus dijadikan sebagai apa? Bahan ujian lulus sekolah, kan lucu. Kemudian setelahnya nanti apa? Ditemukan planet baru lagi, jadi berubah itu yang ada di ujian itu. Berdebat mereka juga, ini enggak ada, ini Pluto itu enggak ada katanya. Adapun Al-Quran dan Hadis menetapkan ada arsh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsh. Disebutkan dalam Al-Quran secara jelas. Ada Al-Kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dieksplor oleh manusia dan oleh alat-alatnya. Kita mengetahuinya, mengenalnya dengan jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti beriman, percaya, meyakini Al-Quran dan meyakini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, matahari itu di bawah arsh, mimma yalil ard, arah arsh yang ke arah bumi. Ini arsh, ini bumi, matahari yang mengarah ke jurusan bumi. Wahia aynama kanat fahiya tahtal arsh, hiya wa jami'ul makhluqat. Dimanapun matahari ini berada posisinya, dia tetap terhitung berada di bawahnya arsh. Matahari dan semua makhluk yang ada di bawah arsh. Li'annahu saqfuha, karena arsh itu adalah atapnya matahari dan atapnya semua makhluk. Walaysa biqurratin,
Dan arsy itu bentuknya tidak seperti bola bundar. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Wa innama huwa qubbatun dzatu qawaim tahmiluhul malaikah. Arsy itu dia bentuknya seperti kubah. Kubah kan tidak bundar seperti bola begini kan, setengahnya begitu. Kubah meliputi sesuatu dan memiliki tiang-tiang qawaim, penyangga-penyangga, tahmiluhul malaikah, yang dipikul oleh para malaikat. Dan itu dalam Al-Qur'an, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan kelak di hari kiamat itu arsy Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh 7 malaikat. Itu dikenal malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy. Ini kita imani jemaah. Ini ada dalam hadis dan Al-Quran. Hal yang tidak bisa dirincikan oleh ilmu-ilmu manusia. Ini tariqnya, jalannya lah diimani. Dan dia adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش. Dan matahari itu apabila berada di kubahnya falak alam semesta ini di waktu zuhur, dia letaknya semakin dekat ke arsy. Yani ketika terjadi di 12, kira-kira jam 12 siang itu, pertengahan hari, di situ arsy, di situ matahari letaknya menjadi lebih dekat ke atas ke arsy. Fa idza istadarat fi falakiha ar-rabi' ila muqabalati hadzal maqam wa huwa waqtu nisfil lail sarat ab'ada ma takunu ila al-arsy. Tapi nanti ketika dia sudah menjauh dari arah pertengahan, dari porosnya bumi, dari porosnya arsy tersebut, semakin jauh dari arah arsy, dari pusat arsy. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian beliau menguatkannya dengan dalil dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang sahih. Yani beliau berkata, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana al-A'mash an Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid 'inda ghurub asy-syams. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid ketika matahari tenggelam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepada saya, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, atadri aina taghrubu syams, tahukah kamu kemana matahari ini tenggelam? Ini menunjukkan bahwasanya dia bergerak ke mana. Kalau tidak bergerak, buat apa ditanyakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak bergerak, ya di situ saja. Nabi bersabda, kemana? Aina taghrubus syams, kemana matahari itu tenggelam? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Abu Dzar berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian, fa innaha tadhhab hatta tasjuda tahtal arsy. Sungguhnya dia pergi sampai dia bersujud di bawahnya arsy. Tahtal arsy. Yani pergi sujud di bawahnya arsy. Maksudnya dia tidak pergi keluar dari bawahnya arsy. Sebagaimana kita dijelaskan tadi itu. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah makna firman Allah, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan matahari itu berjalan di tempat mustaqarnya. Itulah kekuasaan Allah yang Maha Aziz dan Maha mengetahui. Jadi jelas bagi kita matahari itu bergerak. Letak matahari itu posisinya ada di bawah arsy, tidak akan keluar dari kubahnya arsy. Dan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Tidak akan pergi. Itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang yang ada di ilmu
IPA itu di SD, ingat pelajaran SD itu. Apa yang terjadi menurut ilmu itu? Yang tadi matahari diam, yang bergerak itu bumi berputar. Bumi bukan hanya bergerak, tapi dia muter juga. Menurut sains itu kan. Sehingga terjadilah siang dan malam karena putaran bumi tersebut, dan pergerakannya sangat kencang gitu. Saking sangat kencangnya tidak terasa oleh kita. Itu menurut sains. Kenapa nih bumi tidak terasa gerakannya? Karena terlalu cepat. Ibaratnya antum naik pesawat. Pesawat itu bergerak atau tidak? Bergerak katanya kan. Terasa nggak dia bergerak? Kalau lagi nggak ada awan, nggak terasa dia bergerak. Kayak begini rasanya pesawat. Bisingnya doang paling. Gambarannya seperti itu katanya. Katanya. Dari itulah terjadi pergantian siang dan malam. Tentu ada banyak perdebatan di situ kalau kita ingin lebih mendalaminya lagi, tapi kita bukan ahlinya dalam masalah itu. Kita hanya melihat perkataan ulama di sini, itu yang kita pegang, itu yang kita bawa. Maksudnya matahari bergerak di bawah arasy yang disujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, hadisnya pun sahih dalam Sahih Bukhari. Sudah selesai terus urusan. Tidak ada lagi keraguan di situ yang bertanya. Ini akidah yang diajarkan oleh Al-Qur'an, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Pendapat kedua yang dimaksud dengan limustaqarrillaha huwa muntaha sayruha wa huwa yaumul qiyamah. Yakni matahari berjalan, maksudnya adalah mustaqarruha limustaqarrillaha muntaha sayruha wa huwa yaumul qiyamah. Matahari berjalan sampai ke waktu berakhirnya kelak di hari kiamat. Kalau ini maksudnya zaman, maksudnya waktu. Matahari akan berjalan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di hari kiamat. Sehingga dia berbalik arah, terbit dari arah barat. Terjadilah kiamat. Nanti manusia masuk surga. Di surga kata Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya tidak ada matahari. Di surga tidak ada matahari. Cahaya itu diganti dengan cahaya berasal dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat nih faedah, di surga tidak ada matahari. Artinya kita berada di dimensi yang lain. Dimensi yang lain. Ibnu Katsir berkata, yabtulu sayruha wa taskunu harakatuha wa tukawwiru wa yantahi hadzal alam ila ghayatihi. Ini berhenti dia berjalan matahari tersebut, gerakannya terhenti, dan berhentilah alam semesta ini sampai ke titik akhirnya. Itulah maksud dari wasyamsu tajri limustaqarril laha. Itulah ujung dunia, berhentinya dunia, berhentinya waktu di dunia. Tidak ada lagi siang dan malam, karena waktu di dunia ini ditentukan dengan apa jemaah? Siang dan malam. Allah buatkan kita waktu di dunia ini hanya dengan siang dan malam. Dari itu dia terbatas. Dengan berhentinya matahari, berhentilah waktu. Nanti kelak di akhirat, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi kata berakhir, karena mataharinya sudah tidak ada.
Luar biasa tidak itu? Luar biasa, dahsyat sekali. Kalau kita renungi semakin dalam, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa semakin tamak ingin masuk surga, tidak mau masuk neraka. Dan matahari ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran inilah ayat tanda bagi orang-orang yang beriman agar dia semakin beriman kepada Allah, dan pelajaran bagi orang-orang yang tidak beriman agar mereka takut kepada Allah, beriman kepada Allah. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang mengaturnya untuk kemaslahatan manusia, maka dialah Allah yang maha juga maha membangkitkan manusia dari kuburnya, maha mengembalikan jasad manusia yang hancur termakan oleh tanah, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Kemudian Allah taala berfirman, wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan ini dua benda asing di atas langit yang kita lihat secara nyata adalah tanda bagi manusia. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Lihat saja dia teratur, datangnya teratur, tenggelamnya teratur, bulan juga demikian teratur. Dia tiba-tiba ada, kita lahir dia sudah ada itu matahari dan bulan. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita mengatakan itu. Berbeda dengan orang-orang kafir yang tidak mau beriman karena kesombongannya. Dia menjawab itu dari hasil Big Bang, ledakan besar yang terjadi dulu jutaan tahun sebelum terjadi jagat semesta. Oh, kita tanya kalau gitu, siapa yang menciptakan Big Bang itu? Kok bisa terjadi? Apa bisa terjadi ledakan tanpa ada penyebab? Nggak bisa jawab dia. Tapi karena kekufuran mereka, kekafiran mereka, tidak mau diberi iman. Apa iya mungkin demikian Allah mengatur sangat rapi, sangat cocok untuk manusia tinggal di bumi, tidak ada yang menciptakannya? Matahari, bulan, siang, malam, musim panas, musim dingin, hujan, mustahil. Allah yang menciptakannya. Itu tanda untuk manusia, ayat untuk manusia agar mereka takut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya barang-barang yang kita lihat di dunia ini, handphone, mobil, apa iya dia datang sendiri itu mobil, tidak ada yang buat. Tiba-tiba ada itu di jalanan Jamrud di Bekasi, tiba-tiba ada di HM itu, ada yang buat, ada yang rumuskan. Nah, itulah ciptaan manusia, itu hasil karyanya manusia, itu pun dari otaknya manusia. Ya Allah yang menciptakan otak mereka, kecerdasan mereka. Maka jika mereka menggunakan akalnya, pasti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menerima semua ucapan Nabi dan Rasul yang datang kepada mereka. Tapi karena kesombongannya mereka tidak mau beriman. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan kami telah tentukan manazilnya. Ay ja'alnahu yasiru sayran akhar yustadallu bihi ala mudhi syuhur. Kami jadikan dia berjalan dengan perjalanan yang berbeda dengan matahari, yang dengannya kemudian dijadikan dalil oleh manusia untuk berakhirnya bulan. Dari itu bulan itu disebut bulan, dan bulan di Indonesia disebut bulan. Itulah kalender sesungguhnya. Bulan apa sekarang? Syawal. Kenapa dikatakan bulan waktu ini? Ya karena kiblatnya ke bulan. Kalau Anda mengatur waktu dengan matahari, harusnya Anda bilang matahari. Matahari apa sekarang?
matahari Syawal, kan nggak ada yang bilang begitu. Ini matahari Januari, ini mataharinya Februari. Kita ngomongnya apa? Bulan. Kenapa dibilang bulan? Merujuknya ke bulan. Ya, inilah Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazil. Dan bulan itu kami telah tentukan manazilnya, sehingga manusia bisa menentukan kapan bulan ini, kapan bulan itu. Lita'alamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu berapa jumlah tahun dan bagaimana kalian menghitung. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah SAW tentang ahillah, tentang bulan, tentang hilal-hilal yang terbit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu adalah waktu bagi orang-orang, bagi manusia, dan waktu untuk berhaji. Itu dalil bahwasanya, kata ulama, penanggalan ibadah orang Islam itu harus dengan bulan yang ada di Al-Quran dan Sunnah, yaitu bulan Hijriyah, bulannya bangsa Arab dulu, Muharram, Safar, sampai ke Dzulhijjah. Sekarang kita bulan Syawal, nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena Allah berfirman di situ, mawaqitu lin-nasi wal hajj, agar manusia tahu kapan waktu-waktu untuk haji, puasa dan sebagainya. Maka tidak boleh itu dirubah-rubah oleh manusia. Ini dirubah, misalnya kita rubah bulan haji ke bulan Desember saja, tidak bisa. Itu Allah yang sudah tentukan. Sama halnya dengan Anda ingin merubah, udah nggak usah haji ke Mekah, hajinya di Bekasi aja di Indonesia, tidak bisa. Ka'bah ada di situ, Arafah ada di situ. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini adalah tanda yang luar biasa. Cahayanya lebih redup dari matahari. Cocok untuk pencahayaan malam hari. Waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu selimut untuk kalian, sehingga kalian tidur dengan nyenyak. Senyenyak-nyenyaknya antum tidur siang tidak bisa mengalahkan tidur malam. Beda. Libas, pakaian untuk kita. Waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siangmu itu untuk ma'ash, untuk kalian hidup, beraktivitas, mencari kehidupan, bergerak. Dari itu pagi-pagi kita semangat, kan? Nanti zuhur sudah lelah, qailulah disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syaitan la yaqilu. Tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Sebentar saja istirahat. Semua Allah sudah atur. Nabi sudah tunjukkan yang terbaik untuk umat manusia jika mereka ingin kebaikan dunia dan akhirah. Dan ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, dan firman Allah tadi wal qamara qaddarnahu manazil, dalil bagi orang-orang yang menggunakan metode hisab. Mereka mengatakan bulan ini bisa dilihat manazilnya dengan hitungan. Yang menjadi illah dari bulan itu adalah bisa hilalnya itu sendiri, bukan ru'yahnya, kata dia. Karena Allah berfirman, hiya mawaqitu linnas, dia hilal itu waktu, penentuan waktu untuk manusia, bukan ru'yahnya tapi hilalnya itu sendiri. Jadi kapan saja bisa dilihat dengan cara apapun maka sah, termasuk dengan hisab. Itu kata mereka. Terus dia menjawab, kenapa terus bagaimana dengan hadis ru'yah? Oh, ru'yah itu karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat kebanyakan kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak bisa menghisab, tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca. Jadi Nabi bersabda, nahnu qaumun la naqra wa la nahsib. Nahnu qaumun ummiyun, kami ini orang ummi, tidak membaca, tidak menghitung. Bulan itu sekian. Kalau kamu ingin lihat awal bulan, lihat saja, selesai urusan.
Tapi itu wasilah kata mereka. Hanya wasilah. Nah, itu dalil mereka yang mengatakan hisab yang digunakan oleh banyak lembaga sampai saat ini. Tapi yang benar tentu adalah pendapatnya jumhur ulama, bahkan ijma' ulama harus dengan ru'yah. Tapi kira-kira itulah dalilnya, dua ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka. Tapi ingat, tidak semua dalil sah menjadi dalil. Nanti kalau tidak, kita akan percayai semua orang. Ini ada dalilnya, tapi lihat dulu benar atau tidak, sesuai enggak dengan pemahaman salaf, sesuai dengan ijma' ulama. Kalau tidak sesuai, jangan kita ikuti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hatta 'ada kal urjunil qadim. Coba silakan azan dulu, sudah azan, biar nanti kita tinggal sholat. Taib. Wal qamar qaddarnahu manazil. Dan bulan telah kami tetapkan manzilah-manzilahnya, letak-letaknya. Dengan letak-letaknya inilah kemudian dia berpindah-pindah, akhirnya terjadi perubahan iklim, perubahan waktu. Kadang malam menjadi panjang, siang menjadi pendek, siang menjadi panjang, malam menjadi pendek, sesuai dengan letak-letak dari bulan tersebut. Setelah itu hatta 'ada kal urjunil qadim. Sampai akhirnya kemudian bulan itu kembali seperti urjun. Urjun itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-'idqu. Al-'idqu al-yabis. Al-'idqul yabis. Yang ini rantingnya kurma. Kalau bahasa kita kan gambarannya kelapa ya. Kelapa itu kan punya daun. Daunnya itu ada di mana? Pelapah namanya kan? Pelapah kurma atau pelapahnya kelapa. Ini dia dahannya kelapa itu begini, di sini daun-daunnya kan. Nah, tempat tumbuhnya daun-daun inilah itu urjun namanya. Itulah urjun. Awalnya urjun itu kalau masih kecil kan lurus dia itu di kelapa. Karena kelapa mirip dengan kurma, kita bandingkan ke situ aja itu. Lurus dia begini. Lama kalau sudah kering jadi melengkung begini kan. Jatuh dia ke bawah. Jatuh setelah dia kering, begini bentuknya, melingkar. Kurma juga begitu. Kalau urjunil qadim. Ini seperti apa namanya? Lingkaran pelapa kurma yang sudah kering jatuh. Begini, itu gambaran untuk bulan kalau sudah mau berakhir, kecil begitu, sabit kan begitu. Manazilnya ada, tanggal 1 kecil dia, nanti tanggal 15 dia mulai besar, bundar, purnama, mengecil, itu namanya ada, dia kembali lagi ke asalnya, itu melengkung kecil, sabit begitu. Jadi itu tidak kebetulan ikhwah. Itu siapa yang atur? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa atur itu. Tidak bisa manusia itu mengatur gerhana bulan, gerhana, tidak bisa dia. Manusia itu hanya coba ngitung saja tanggal sekian mau gerhana. Semalam katanya ada gerhana. Tapi kata ulama, gerhana yang semalam itu tidak menjadikan disunnahkannya sholat gerhana, karena tidak sesuai kualifikasi gerhana yang disebut dalam hadis. Hanya kecil-kecil saja. Nanti repot kita kalau semua gerhana mau disolatkan. Nah, itulah salah satu musibah dengan berpangku kepada berita. Akhirnya repot. Di zaman Nabi SAW kalau tengah malam gerhana ya tidur semuanya, karena nggak ada pengumuman. Lebih mudah mana? Yang begitu atau yang seperti hari ini? Sekarang diumumkan dulu nih, sore nanti malam gerhana jam 2. Jadi berat kita. Nunggu jam 2 ngantuk gitu. Itu negatifnya kalau mengumumkan, tidak natural, tidak sesuai dengan natural yang ada di alam jagat raya ini. Di zaman Nabi natural, kapan muncul ya bangun. Kalau pada tidur semua tidak dilihat ya sudah sepi tidur. Pagi-pagi gerhana semalam, alhamdulillah tidur, selesai. Enggak dilihat soalnya, atau mendung terus selesai. Kalau sekarang tidak bisa kita santai dibuatnya. 2 hari sebelum gerhana sudah diumumkan tuh, jam 1 malam, la haula wala quwwata. Ini salat tahajud ini mah gitu. Tahu-tahunya mendung, maksain juga sholat gerhana, mendung padahal menurut ini
Karena apa? Dalilnya apa? Ada live-nya sekarang tuh gerhana. Ada YouTube BMKG. Coba aja lihat tuh di YouTube ada. YouTube BMKG itu live gerhana. Sedangkan Nabi menginginkan kemudahan untuk umatnya. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan bersusah. Kalau memang terjadi ya ayo segera kita sholat tergesa-gesa. Faja'atan, tiba-tiba, ayo takut kepada gerhana, ya takut. Jadi kesan untuk takut tuh ada. Beda kalau diumumkan, tidak ada rasa takut, terbiasa udah. Nah ini tentang masalah tersebut yang sering dibincangkan oleh ulama. Jadi ada positif, ada negatifnya. Tapi itulah negatifnya, kita jadi berat jadinya. Ya, semalam kita mau salat gerhana jam berapa itu? Nggak tahu jam berapa. Jam 1 kah jam? Itu pun tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh ulama fikih. Karena bulannya normal saja kelihatannya dengan mata kepala. Dia gerhana menurut BMKG. Baik, jadi bisa dipahami maksud urjunil qadim, bisa dipahami maksudnya, bisa dilihat di Google, bisa. Kira-kira begini itu, urjun itu, bisa dilihat tuh kamera itu melengkung dia begini tuh. Ini gambar pelepah kurma yang sudah kering melingkar begini. Ini gambaran yang disebut dalam Al-Quran. Jadi sekarang memang ada kamus, ada sebagian penuntut ilmu yang berusaha untuk mendimensikan kalimat-kalimat dalam Al-Quran supaya mudah dipahami. Karena ada banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran susah untuk digambarkan bentuknya karena dia kembali ke kurun masa lalu di zaman Nabi SAW. Contoh misalnya yang kita tahu di hadis misalnya punguk onta, kayak gimana sih punguk onta itu kan sering disebut tuh. Untuk perempuan yang katanya punguk onta tuh kayak gimana gitu. Kan susah kita untuk memahaminya. Kecuali dengan kembali ke bahasanya orang Arab, dan itulah salah satu terjadi banyak perbedaan pendapat gara-gara masalah ini juga. Seperti mud itu seperti apa sih? Sok itu seperti apa? Ini kan hal-hal yang dulu terjadi di zaman Nabi SAW yang gambarannya susah sekarang untuk dibuat secara pas. Yang ada hanyalah takribi, ya ini kira-kira. Yang pas tuh tidak ada, kira-kira sebegitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini ayat terakhir, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak seyogyanya dia akan menutupi atau berjalan di peredarannya bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Juga begitu, matahari tidak mungkin mendahului malam. Kullun fi falakin yasbahun. Semuanya ini matahari, bulan, siang dan malam dia mengapung di sebuah falak, di sebuah galaksi yang Allah sudah atur. Tidak tabrakan. Dia berjalan dengan begitu teratur. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sama sekali campur tangan manusia, karena manusia lemah, tidak bisa untuk merubahnya, tidak bisa untuk membuatnya. Itu adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mampu menciptakan seperti itu, maka tentu Allah Maha mampu membangkitkan manusia setelah mereka mati. Maka benarlah kemudian dakwah daripada Nabi dan Rasul yang memperingatkan manusia agar taat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, agar diingat kepada Allah, takut kepada Allah. Itulah tujuannya dari ayat-ayat tersebut disebut, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pola dan manhajnya orang yang beriman. Tentu berbeda dengan orang yang kafir. Dia pelajari ayat-ayat itu bukan untuk takut kepada Allah, tapi setelahnya malah menjadi penantang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tidak beriman. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah menjaga kita dari kekufuran. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berfikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita takut, menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib ikhwah, sampai di sini kajian kita. Kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya.
wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun insyaallah taala. Naam. Silakan. Naam. Langit yang di Isra dan Mi'raj. Langit yang di Isra Mi'raj itu bukan harfiah. Dia memiliki fisik. Dari itu dalam hadis Isra dan Mi'raj itu disebutkan dia punya pintu, punya gerbang. Langit yang hakiki yang disebut langit yang memiliki gerbang-gerbang itu kita tidak tahu mana letaknya, wallahu alam. Dia punya pintu. Di situ ada malaikat yang bertasbih di langit. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi. Jadi ada makhluk di atas langit tersebut. Hakikatnya kita tidak tahu. Kita manusia ini paling jauh pernah terbang yang naik pesawat itu doang. Sama yang mengaku pernah ke bulan itu pun saya pribadi nggak percaya. Ngaku pergi ke bulan, nggak percaya. Kalau memang benar dia pergi ke bulan sudah bisa diulangi sekarang. Sekarang lebih canggih lagi, ternyata itu Elon Musk roketnya jatuh-jatuh terus. Kalau memang pernah ke bulan ya diulangi lagi tuh 10 kali ke bulan, buka destinasi wisata. Nggak bisa tapi alasannya mahal ya, mereka kan semakin kaya sekarang, tidak seperti dulu, lebih canggih lagi, kamera lebih canggih, internet lebih canggih. Tapi coba suruh datang lagi ke sana kalau memang mereka pernah ke bulan. Gak ada. Ini Elon Musk itu buktinya, sampai sekarang nggak bisa meledak itu roketnya. Maunya ke Mars, mau nyari tempat bumi yang kedua katanya. Ngapain jauh-jauh ke Mars nyari bumi yang ada penghuni? Jonggol aja masih sepi itu. Jonggol masih sepi. Mana lagi itu? Daerah masih sepi. Gurun di Saudi Arabia masih sepi. Ngapain nyari planet? Mau tinggalnya di situ. Ini Allah sudah siapkan bumi untuk tinggal manusia. Di sini kita dilahirkan, di sini kita mati. Allah sudah tentukan di sini. Seperti itu. Jadi itu rahasia dari Allah. Kalau bukan Allah yang sebutkan kita tidak tahu juga. Kita tahu itu dengan dengan jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah bahayanya belajar ilmu yang seperti itu tidak didampingi dengan akidah yang benar, sehingga kita terbawa sampai kita dewasa dan kita bela mati-matian, sementara dia kosong dari dasar akidah yang sahih, tidak pernah diberikan pendampingan bagaimana menurut Al-Qur'anul Karim. Akhirnya terjadi apa? Konsep yang itu dianggap qat'i, pasti itu benar, Al-Qur'an ini meragukan. Kalau seperti itu bisa keluar dari Islam orang. Asalnya yang benar adalah Al-Qur'an dulu. Seperti yang kita katakan tadi. Dan tidak mungkin Al-Qur'an bertentangan dengan waqi', dengan yang faktual terjadi, pasti sesuai. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di jagat raya ini dan pada diri mereka sendiri manusia, agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil kata ulama, tidak mungkin Al-Qur'an tentangan dengan apa yang fakta terjadi. Pasti sesuai. Berarti yang kita curigai adalah pengakuan orang kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Silakan buktikan. Nah, cukup untuk buktikan dengan foto begini. Photoshop lebih canggih sekarang. Lebih canggih lagi sekarang ada istilahnya kecerdasan buatan, AI itu. Namun tidak lepas dari hoax itu kan, bisa hoax semua. Seperti itu. Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa